Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, perwakilan dari kelompok 8 dari kelas 12 AK 1. Kami di sini akan membahas soal dari kelompok 7, yaitu pembelian kredit. Pada tanggal 5 Januari tahun 2020, PT Indah membeli kendaraan yaitu sebuah mobil Honda tahun pembuatan 2018 yang dibeli dari PT Klon dengan harga kredit 115 juta dengan faktur nomor 606. Pembayaran pertama sebesar 25 juta dibayar dengan cek bukti kas nomor 086. Sisanya dibayar angsuran per bulan. Harga tunai kendaraan yang bersangkutan adalah 100 juta rupiah. Tentukan jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan kartu induk aktiva tetap. Oke, yang pertama yang akan menjelaskan adalah Melanie Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Zara dari kelompok 8. Saya akan menjawab soal dari kelompok 7 mengenai jurnal umumnya. Jadi kita membeli kendaraan dan kredit seharga 115 juta. Sedangkan harga tunai kendaraan tersebut 100 juta. Jadi 115 juta dikurang 100 juta sama dengan 15 juta. 15 jutanya tersebut adalah beban bunga. Seharusnya kita membeli tunai seharga 100 juta. Karena kita beli kredit, maka kita mendapatkan beban bunga senilai 15 juta. Maka dari itu, harga kreditnya 115 juta. Jurnal umumnya adalah kendaraan, beban bunga pada utang. Mengapa kendaraan dan beban bunga di debit, sedangkan utang di kredit? Karena yang pertama, kendaraan di debit karena kendaraan kita bertambah, maka jadinya di debit. Kedua, beban bunga di debit karena yang namanya beban, nominalnya di debit. Yang ketiga, utang di kredit karena kita membayarnya dengan kredit, maka utang kita bertambah. Utang bertambah itu di kredit. Sekian jawaban dari saya. Jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan mengenai jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran kasnya. Kan PT Indah membeli kendaraan secara kredit seharga 115 juta. Terus dia bayar DP-nya 25 juta. Berarti pada hari itu dia udah ngeluarin kas dong sebesar 25 juta buat DP. Nah, karena dia melakukan transaksi pertama kali itu ngutang, terus dia bayar DP, berarti utangnya berkurang dong sebesar DP-nya dia, yaitu 25 juta rupiah. Jadi jurnal pengeluaran kasnya itu utang dagang di debit, terus kasnya di kredit. Kenapa utang dagang di debit dan kas di kredit? Karena kan PT Indah membayar utang dagang. Nah, utang kan berkurang di debit, terus kenapa kasnya di kredit? Karena kan PT Indah bayar DP-nya itu kas, jadi kas berkurang itu di kredit. Jadi jurnal pengeluaran kasnya utang dagang di debit sebesar 25 juta, terus kas di kredit sebesar 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya jurnal pembelian akan dijelaskan oleh Eva Nur Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah mencatat semua transaksi secara kredit. Di dalam soal, kita membeli kendaraan secara kredit sebesar 115 juta. Maka jurnalnya kendaraan pada utang. Kenapa kendaraan di debit? Karena kita membeli kendaraan, maka kendaraan kita bertambah di debit. Sedangkan utang, karena kita membeli kendaraan secara kredit, maka utang kita bertambah di kredit. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Astriani. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kartu induk aktiva tetap. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui fungsi dari kartu induk aktiva tetap? Fungsi dari kartu induk aktiva tetap adalah agar perusahaan mengetahui apa saja sih aktiva tetap yang perusahaan tersebut miliki. Nah, sebelumnya kartu induk aktiva tetap ini harus dicatat dengan jelas ya teman-teman, dari kelompok aktiva, jenis aktiva, harga perolehan, tahun pembuatan, dan lain-lain. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 PT Indah membeli sebuah kendaraan yaitu mobil Honda tahun pembuatan 2018 yang dibeli dari PT Klon dengan harga kredit 115 juta. Dari soal tersebut langsung kita masukkan saja ya teman-teman ke kartu induk aktiva tetapnya. Yang pertama kelompok aktiva yaitu kendaraan. Terus jenis aktivanya mobil. Selanjutnya nomor aktiva dan bagian tidak usah dicatat karena tidak tertera di soal. Terus selanjutnya merek pabriknya itu Honda, tahun pembuatannya itu 2018, nomor ref kita tulis saja dengan PJ atau posting jurnal.
Terus tanggal perolehan sama saja dengan tanggal pembelian. Karena dia membelinya tanggal 5 Januari 2020, berarti tanggal perolehannya itu 5 Januari 2020. Terus harga perolehan sama saja dengan harga beli. Karena dia membelinya secara kredit dengan harga 115 juta, berarti harga perolehannya 115 juta. Terus nilai residu. Nilai residu itu apa sih? Nilai residu adalah perkiraan nilai aset tetap yang akan masuk ke dalam kas jika aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Dan nilai ini bergantung pada usia ekonomis aset tetap setelah dimanfaatkan. Nah, karena nilai residu di soal ini tidak tertera, jadi tidak usah kita isi ya teman-teman. Nah, selanjutnya proses penyusutan. Proses penyusutan juga di soal tidak tertera, tapi biasanya memakai metode garis lurus 10%. Jadi boleh dicatat garis lurus 10%. Nah, selanjutnya itu yang terakhir keterangan. Keterangannya itu ditulis saja PT Klon. Kenapa PT Klon? Karena kita membeli kendaraannya dari PT Klon. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.